Halo sobat ternak semuanya, ketemu lagi di channel kami yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Kembali lagi teman-teman di channel kami. Ini suasananya beda teman-teman, malam hari. Kali ini kita sedang prepare mau menyembelih sapi ke tempat penjagalan ya, tempat pemotongan hewan atau RPH. Saat ini jam 11 malam teman-teman. Nanti kita sampai sana sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk menyembelih sapi-sapi kita. Ada 2 ekor yang mau dipotong hari ini ya. Sebenarnya dulu saya sudah sering teman-teman untuk menyembelihkan sapi, cuman kelemahannya itu ada 2, yaitu pertama malam hari. Jadi saya itu nggak kuat melek, nggak kuat begadang teman-teman. Jadi saya lebih suka dijual ke pasar atau dijual ke temen, dijual hidup lah, nggak perlu ke tempat penjagalan. Yang nomor 2-nya, ketika kita kirim sapi seperti ini teman-teman, itu tidak ada kata mundur ya. Jadi semisal kayak saya jual sapi ke pasar, ditawar oleh jagal misalnya, penawaran di pasar kok rugi, kita bisa bawa pulang teman-teman. Kita bisa bawa pulang, kita kasih makan biar gemuk. Setelah gemuk, tambah gemuk, kita jual ke pasar lagi, kemungkinan bisa untung. Tapi ketika kita kirim seperti ini, apapun hasilnya nanti, misalnya kita belanja atau sapi kita sendiri yang kita pelihara, sudah kita kalkulasi nanti jatuhnya sekian, ketika disembelih dapatnya uang sekian, ya sudah, itu yang kita terima, sudah nggak bisa mundur lagi teman-teman. Nah, jadi 2 hal inilah yang membuat saya kurang suka untuk langsung potong ke penjagalan. Saya lebih suka jual ke pasar. Oke, ikuti terus video ini sampai habis. Dadah. Yo. Pokoknya yo minger. Komburito. Dalam video kali ini teman-teman, kita akan membahas jagal sapi dilihat dari dimana dia mendapatkan sapinya. Menurut saya, jagal sapi dilihat dari dimana dia mendapatkan sapinya terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah jagal yang membeli sapi sendiri di pasar, menyembelih sendiri, dia memiliki kios dan mendistribusikannya sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua ada jagal yang tidak bisa belanja ke pasar atau tidak bisa membeli sapi. Nah, biasanya jagal yang seperti ini dibutuhkan pengirim teman-teman. Kemudian jagal yang ketiga adalah jagal yang kombinasi. Jadi dia bisa belanja ke pasar, bisa beli sapi sendiri, namun karena dia ramai, jadi menyembelihnya lebih dari 2-3 ekor sehari, dia akan kewalahan mencari sapi sendiri, maka diperlukanlah bantuan dari para pengirim teman-teman. Kita menitik beratkan pada jagal yang kedua ya. Jagal yang kedua ini memerlukan pengirim teman-teman. Nah, pengirim-pengirim inilah yang biasanya belanja ke pasar ataupun ke desa-desa. Bisa juga pengirim itu seorang peternak yang memiliki sapi siap potong yang selalu ready teman-teman. Oleh karena itu makanya kenapa kok jagal
jarang sekali belanja di petani atau peternak langsung, karena menurut si jagal akan membuang waktu teman-teman. Lebih baik pengirim atau jagal yang mau mencari sapi dia belanja ke pasar, karena dalam sehari di pasar bisa mendapatkan 5-10 ekor dalam sehari. Sedangkan jika dia pantau-pantau ke desa-desa dalam sehari, sulit untuk mencari 2-3 ekor karena masih proses tawar-menawar yang alot. Dalam satu jagal bisa ada beberapa pengirim teman-teman. Misalnya ada 4 pengirim dan si jagal memberi jadwal. Misalnya hari ini pengirim A, besok pengirim B. Dalam hal ini, seorang pengirim harus bisa pandai-pandai menafsir berapa keluarnya karkas sapi tersebut teman-teman. Karkas adalah tulang daging atau TD. Untuk harga karkas sangat bervariasi ya, tergantung di mana kota itu tinggal. Rata-rata di Solo Raya ini berkisar sekitar 98.000 per kilo teman-teman. Sedangkan kalau ke Jakarta, Bandung, di kota-kota besar bisa mencapai 100 lebih. Sedangkan untuk harga eceran daging itu tergantung kebijaksanaan si jagal itu yang memiliki kios, atau dia dilempar ke kios yang lebih kecil lagi, penjual-penjual daging, atau ke bakul bakso, bakul soto, bisa mencapai 110 sampai 120 teman-teman. Hal inilah yang membuat terkadang kenapa seorang petani atau peternak yang di desa sering berkata, wah kalau beli daging aja mahal, masa menawar sapi sangat murah. Nah, letaknya di sini teman-teman, karena terjadi gap antara penerimaan dan saat menjual harga daging tersebut. Jadi haknya pengirim adalah berat daging plus tulang. Sedangkan kepala, kulit, jeroan, dan juga teracak ke atas sampai ke lutut sapi itu tidak dihitung teman-teman, tidak ditimbang. Kenapa seorang pengirim hanya berhak daging dan tulangnya saja? Hal ini dikarenakan bagi seorang jagal saat membeli TD atau membeli karkas seharga sekitar 98.000 sampai 100 ribuan, dia membeli daging plus tulang-tulang yang melekat di dalam daging tersebut teman-teman. Maka itulah sebagai gantinya si tulang, kepala, kulit, jeroan itu menjadi haknya si jagal. Sedangkan si tulang dibeli dengan harga yang setara dengan daging. Yang kita tahu semua bahwa harga tulang tidak mungkin sama dengan harga daging. Setelah sapi disembelih, dikuliti, diambil jeroannya, maka akan ditimbang seperti ini teman-teman. Penimbangan bisa menjadi beberapa tahap. Ada yang 2 tahap, ada yang 3 tahap. Biasanya paha depan, paha belakang jadi satu, nanti kanan kiri sendiri-sendiri, lalu bagian lemungsir sampai ke ekor itu sendiri. Seperti sapi saya yang pertama tadi, keluar karkasnya 287. Maka jika dikalikan harga karkas akan mendapat uang sekitar 28 juta teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video ini teman-teman, tidak ada kata mundur bagi seorang pengirim. Jika sapi tersebut belinya di atas 28 juta, berarti seorang pengirim tersebut akan mengalami kerugian. Ataupun seorang peternak yang sudah dikalkulasi jatuhnya pakan 28 juta lebih, sedangkan saat disembelih karkasnya cuman keluar 28 juta, maka dia juga mengalami kerugian teman-teman, dan tidak bisa dibenahi lagi karena sapinya sudah dipotong. Setelah ditimbang dan keluar berapa harganya, maka si jagal akan membagi-bagi daging tersebut, berikut jeroannya,
untuk segera didistribusikan baik di kiosnya maupun para pemesan-pemesan teman-teman. Oke, cukup sekian dulu teman-teman video kali ini, seluk-beluk seputar tentang dunia jagal dan pengirim. Semoga cukup memberi ilmu bagi teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salahnya kami mohon maaf. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.